Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Salam, Mbak. Rizka ada Rizka. Rizka hadir, Pak. Rizka mana? Saya, Pak. Queen? Ini, Pak. Queen mana Queen? Siti Mulyana? Ozin? Hadir Pak, Cocin hadir Pak. Magasita? Hadir, Pak. Magasita. Hanifah? Hadir, Pak. Febri? Febri nggak ada. Pak Siti Mulyana hadir ya, Pak. Coba ini, siapa yang belum sebut namanya? Siti Mulyana, Pak. Sebentar, sebentar. Siapa tadi itu? Di, apa? Siti Di Mulyana. Mulyana, Pak. Itu yang di bawah Queen, Pak. Ya, makasih, Bapak Pak. Queen hadir. Video mana? Video nggak di YouTube tuh. Video ini buka, Video dibuka. Gitu. Pak Febri Monica juga hadir, Pak. Ada di sini. Si Queen tadi Queen mana Queen? Ini Febri Monica ada, Pak. Queen Queen ada, mana? udah absen. Ini Queen nih. Apa lagi? Febri Monica, Pak. Jadi nanti subscribe lagi sekali lagi ya. Maaf, Pak. Jaringan aku putus-putus. Aku Siti Mulyana hadir, Pak.
Jadi sekarang kita masuk chapter, ini materi terakhir ya, building team. Building team itu bagaimana memimpin tim ya. Jadi pertama nilai di tim ya. Dan dilema untuk anggota tim ya. Kemudian leading sebuah tim untuk mendapatkan performance cara gimana gitu. Dan tim proses. Dan apa kontribusi seharusnya dilakukan oleh anggota tim. Dan leading a virtual team, bagaimana memimpin tim secara virtual. Itu saja beda dengan tim yang tanpa virtual, yang face to face. Handling tim konflik, kalau terjadi konflik di tim, bagaimana menghandle. Jadi tim adalah basic building block organisasi ya. Jadi tim itu menghadirkan tantangan sendiri bagi pemimpinan yang lebih besar daripada organisasi hierarkis tradisional. Jadi bagaimana mengeksplorasi tim dan kepemimpinan tim. Pertama kita lihat apa value dari tim ini. Jadi tim berbeda di situasi tertentu, kemudian tapi banyak pekerjaan dalam organisasi yang saling bergantung. Yang berarti bahwa individu dan departemen bergantung pada individu. Dan departemen lain untuk mendapatkan informasi sumber daya dari hasil kerja mereka. Ketika tugas sangat saling bergantung ya, maka situ untuk tim. Misal segera kerja di bagian apa akuntansi, di bagian marketing, di bagian produksi, dan di bagian SDM ya, SDM. Nah, masing-masing saling bergantung kan. Kalau ada project ya, di mana project itu harus mengkoordinir bagian secara cepat ya. Harus bentuk tim untuk menyelesaikan project ini. Tim project itu dari perwakilan dari masing-masing bidang tadi. Jadi tim itu dapat menjadi pendekatan terbaik untuk memastikan tingkat koordinasi lebih cepat kan. Atau bisa sudah nyusun anggaran bentuk tim kan. Tim penyusun anggaran. Di mana tim itu terdiri dari semua bidang. Di mereka satu tim supaya segera menyelesaikan pekerjaan. Itu tim. Jadi ini pendekatan yang terbaik untuk memastikan tingkat koordinasi dan berbagi informasi dengan cepat ya. Dan pertukaran material yang diperlukan untuk satu tugas yang berhasil. Jadi ketika mereka efektif melaksanakan kerja di tim, sehingga tim dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Jadi kalau tim itu sukses, ya, maka organisasi masih manfaatnya. Seperti misal anggaran, ya, manfaat bagi organisasi. Karena organisasi berjalan berikutnya sudah ada guidance ya. Dan target dicapai sudah jelas. Ya. Dan cara mencapai juga sudah diatur dalam anggaran. Ya. Dan juga karyawan melalui produktivitas yang lebih tinggi. Jadi manfaat bagi organisasi dan karyawan, produktivitas lebih tinggi, peningkatan kualitas, fleksibilitas, dan kecepatan lebih besar. Coba kalau nggak ada tim, ya. Itu kan kalau nggak ada tim, mereka kerja agak lambat, organisasi repot, ya. Sulit untuk untuk koordinasi. Jadi dengan ada tim itu, peningkatan kualitas, fleksibilitas, kecepatan lebih besar, struktur manajemen lebih datar, dan peningkatan pelibatan dan kepuasan karyawan. Bertahan lebih rendah. Ya. Jadi apa itu tim? Ini tim adalah unit dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi pekerjaan mereka. Itu capai tujuan.
Ya. Jadi minimal 2 orang berinteraksi. Atau tujuan bersama. Jadi komitmen mereka dan saling bertanggung jawab. Jadi saling bertanggung jawab ya. Bukan hanya satu seorang bertanggung jawab ini enggak. Anggota tim 10, berarti semuanya bertanggung jawab. Itu tim. Nah, yang satu orang tanggung jawab. Yang misal 10, satu tanggung jawab. Sebenarnya memainnya kerjanya. Ya. Nggak peduli, nggak kerja, nggak terlibat dalam pekerjaan itu. Jadi beberapa ciri utama membedakan sebuah tim. Ya. Tim jadi tergantung timnya apa namanya. Tim anggaran itu beda dengan tim project, misal tim untuk menyusun apa menyusun program gitu, ya. Atau tim untuk menyusun membuat tim bidang baru, atau tim untuk membuat cabang baru. Itu yang beda dengan tim anggaran. Itu tim untuk mendapatkan akreditasi, ya, sertifikasi lulusan. Itu tim untuk menghadapi untuk mencapai apa eh, ada kompetisi tim lagi. Jadi anggota tim itu harus mengkoordinasikan supaya mereka dan bekerja secara saling bergantung untuk memiliki. Saling bergantung kan saling berinteraksi. Jadi mereka saling bergantung untuk menyelidiki, merancang, menguji, mengembangkan mesin terselin baru gitu. Jadi tim itulah group of people. Jadi sekelompok orang, ya, bekerja bersama-sama, saling bertanggung jawab, saling mengisi, ya, saling merancang, menguji bersama, mereka kerja tim, ya, tim. Jadi kalau hasil kerja tim. Kalau dia tim itu capai tujuan itu capai bersama, bukan satu orang, negara berapa orang. Nah, kalau sering anggota tim itu ada satu orang yang nggak kerja, ya, itu pasti dikucilkan, nggak disuka untuk dikeluarkan dari tim. Ya. Tapi kalau tetap di situ, nggak kerja di situ, maka nanti pada saat susah yang suatu, dia ikut bahagia itu kacau juga. Mesti dia nggak terlibat. Atau sampai ke depan, memberikan laporan, menyampaikan hasil. Padahal dia nggak kerja selama. Itu bikin jadi masalah, timbul ketegangan antara anggota tim. Ya. Gara-gara dia dekat sama pimpinan, ya, dia nggak kerja, dia kerja 9 orang, di 10 orang itu. Begitu terakhir, dia menyampaikan laporan, dia menjelaskan ke pimpinan. Pasti gondok semua, ya, anggota tim lain. Itu termasuk masalah dalam tim. Jadi orang yang tidak berinteraksi secara teratur, seperti mereka mengantri di cafeteria perusahaan atau bersama, tidak membentuk tim. Jadi bukan sekelompok karyawan yang pekerjaan terkait bukanlah sebuah tim. Walaupun jadi kalau kelompok karyawan yang terkait bukanlah sebuah tim, kecuali anggotanya memiliki tujuan sama. Ya misal gini ya, misal sudah bagian akuntansi, temannya bagian umum, terus yang terkait, yang terkait kan. Jadi suruh berdua yang terkait, tapi suruh bukan tim. Kenapa? Karena tujuannya berbeda. Bukan tim. Misalnya juga bagian akuntansi ada hubungan dengan bagian penjualan. Tapi dia bukan tim. Karena tujuan mereka beda, nggak ada bentuk tim. Ya. Tim. Ya. Ini. Coba. Buat nggak mau marah. Dulu udah makan nih. Itu yang sudah udah hitam. Hmm.
Jadi tim itu lah interaksi beberapa orang. Misal tim untuk apa? Untuk ada permasalahan perusahaan ya. Sehingga tujuan untuk menyelesaikan masalah itu bersama. Masalah itu diselesaikan dengan untuk tim. Kalau semua terlibat, karena selalu berinteraksi, tujuan sama. Nah, itu tim ya, tim. Tapi kalau bagian penjualan, berhubungan bagian marketing, berhubungan dengan bagian keuangan, itu bukan tim, bukan tim. Ya. Jadi ada berbagai jenis tim ya, yang bisa digunakan dalam organisasi, baik itu kebutuhan internal ataupun eksternal. Itu lebih tantangan eksternal. Ada 3 jenis tim yang digunakan dalam organisasi. Pertama, functional team, kemudian cross departmental team, dan self-directed team. Di functional team itu sekelompok individual dengan aktiviti yang dengan berbagai aktivitas. Nanti leader sebagai center, pusat aktivitasnya, pimpin tim itu. Kemudian tim bisa vertikal ataupun common team. Kalau cross department team lah koordinasi yang terorganisasi ya, untuk change project ya, beberapa project yang ada perubahan project ya. Si leader memberikan beberapa power ya, untuk memotivasi supaya tim itu mencapai tujuan. Ya. Jadi dan tim tujuan khusus special purpose team. Ya. Dan problem solving team. Ya. Masa-masa yang ada di pecahan, bagaimana menyelesaikan masalah. Atau ada kasus ya, kasus kecurangan, itu tim ya. Ada masalah anjloknya penjualan, itu tim. Kenapa perusahaan bisa anjlok? Itu tim. Ya. Semua bagian terlibat. Ya. Jadi itu untuk problem solving team. Ya. Kalau self-directing team ya, itu autonomous disebut sebagai on boundaries. Ya. Jadi anggota sebagai pusat perhatian ya, hasil manajemen tim. Jadi tim itu dikelola secara mandiri. Tim yang arah ke functional tim biasa lebih butuh personal leadership. Sedangkan yang mengarah ke directed team itu cenderung ke team leadership. Personal leadership sama team leadership. Nah, kita lihat masing-masing jenis tim itu. Pertama, functional team. Jadi functional team adalah bagian dari hierarki vertikal tradisional. Jadi tim itu dari supervisor dan bawahnya. Ya. Dalam nanti komando formal. Masuk tim vertikal atau tim komando. Kalau saya dulu di bank pemerintah nama tim pemberian kredit. Nah, itu functional team. Ya. Tim fungsinya untuk memproses orang kredit sampai ke itu disetujui. Tim pemberian proyek cek itu. Jadi tim fungsional itu dapat mencakup 3 atau 4 tingkat hierarki dan satu departemen. Bisa tim fungsional membentuk satu departemen organisasi. Dia bisa pengawasan internal, itu ada tim. Jadi tim paling
hierarki itu kepala departemen. Di mana ada lagi subtimnya. Nanti untung ada beberapa anggota tim pemeriksa. Itu functional tim. Atau departemen kendali mutu, itu tim juga di mutu. Jadi mereka dalam proses mengimplementasikan kendali mutu itu pakai tim. Ya. Karena mutu itu ada beberapa anggota yang ahlinya berbeda-beda, disatukan. Bagian produksi, bagian keuangan, dan sebagainya. Jadi bersama fungsi pekerjaannya. Bagian produksi ada juga timnya, tim functional tim. Bisa tim untuk mendesain produk baru, ada tim produksi, ketua tim, prosesi tim, dan sebagainya, ada anggota. Ya. Yang kedua, cross departmental team. Di cross departmental team terdiri dari anggota-anggota di berbagai departemen. Nah, ini dari berbagai departemen, ya. Cross departmental team. Dan itu saya bilang ada tim yang anggaran, itu kan dari berbagai bagian. Atau sebutnya tim lintas fungsi. Ya. Di departemen biasanya digunakan untuk proyek yang mempengaruhi beberapa departemen, kinerja beberapa departemen, dan melakukan banyak pandangan untuk pertimbangan. Ya. Misalnya tim untuk melakukan perubahan prosedur, ya, dalam proses order dari pelanggan, atau tim untuk memperbaiki sistem informasi. Nah, itu kan butuh beberapa bagian pandangan. Misalnya kalau sistem informasi itu kalau orang IT aja yang bekerja kan sulit. Bentuknya tim untuk misalnya untuk desain produksi, ya, dia minta pandangan dari bagian produksi, bagaimana sistem pekerjaan lebih baik, apa yang mereka lakukan selama ini, perubahan seperti apa. Ya. Mereka butuh itu, ya. Jadi dalam eh, salah satu jenis proses pertemuan tim ini adalah dia special purpose team, nah, tujuan khusus, ya. Dan sebenarnya untuk ada penyelesaian masalah baru, ya, dari ini apa? Dari problem solving, ya. Misalnya, ini special purpose team, ya. Itu special problem solving. Udah selesai tujuannya mereka bubar, udah selesai. Ya. Itu proses departemen tim. Jadi dia sementara. Kalau yang fungsional biasa agak permanen, ya. Selalu ada itu. Kan bekerja pemeriksaan itu ada tim, ya. Ya, untuk ada masalah di cabang itu diselesaikan. Bagian pengendali mutu yang datang situ. Itu bagian internal control, internal audit, ya. Itu tim itu, ya. Atau kalau sudah kerja di OJK, ya tim pengawasan kan, perbankan. Ya, leader tim yang paling tinggi itu kepala departemennya. Itu harus tim sampai ke manajer tim yang anggota dari 3 orang ke atas, manajer tim. Itu melapor ke atas dan seterusnya. Itu functional tim. Tapi kalau yang cross departemen tim itu biasanya sementara. Tapi bila special purpose timnya sudah dicapai, ya, apakah bubar? Ya. Terus juga project tim project. Proyek sudah selesai, ya udah. Ya. Jadi ketiga adalah evolution to self-directed team. Jadi cross department team itu, jadi expandnya jadi itu, perkembangan berikutnya jadi dia jadi evolusi apa self-directed team. Sudah gitu.
Jadi jadi evolusi itu tim fungsional mengelompokkan individu berdasarkan keterampilan tersembung dalam siklus fungsional. Kepemimpinan didasarkan pada hierarki vertikal dalam tim lintas departemen. Anggota memiliki lebih banyak kebebasan dari hierarki, tapi tim biasanya masih pusat pada pimpinan dan diarahkan oleh pemimpin. Jadi kalau lintas departemen itu dia dua anggota tim punya dua pemimpin, satu pemimpin departemennya, satu pemimpin timnya. Ya. Ya. Apa bang? Oh, oh, itu mak. Sebentar. Itu. Oh, dibuka, dibuka. Mau tinggal di. Di self-directed team itu anggota tim bekerja bersama-sama tanpa bantuan dari manajer, penyedia, pemimpin tim. Karena mereka nggak punya pimpinan, mereka memimpin sendiri. Ya. Tidak ada pimpinan mereka. Jadi tim mandiri itu berhubungan dengan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Ya. Jadi self-directed team ini memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan tugas lengkap yang diberikan dengan wewenang pengurusan. Itu mengalih tugas seperti yang anggota baru, menjadwalkan pekerjaan atau hiburan, masih evaluasi pekerjaan. Tim mandiri harusnya kan otonomi ya, tapi tidak sepenuhnya otonomi. Karena improvisasi menentukan arah keseluruhan dan memantau kerja tim secara terakhir. Walaupun dia itu nggak ada pemimpin, tapi mereka sekelompok orang itu tetap saling bertanggung jawab, saling berinteraksi. Ya. Ya, mereka kemarin lebih tinggi. Ya. Ya, mereka punya otonom dalam bekerja untuk menyelesaikan tugas tim itu ya. Tapi tidak sepenuhnya otonom karena mereka diawasi oleh pimpinan puncak. Nah, untuk supaya koordinir bekerja mereka maka dibentuk koordinator. Ya. Koordinator itu mereka pilih dari antara mereka, bukan dipilih oleh pimpinan di atas. Dia mereka sendiri milih pemimpinnya. Biasanya mengkoordinir ya, bukan ketua tim sebenarnya. Jadi koordinator itu pimpin tim ya, tapi mereka posisi sama sih, sama ya, sama bekerja. Jadi meskipun nanti pemimpinnya pergi, mereka lebih gampang gantikan di antara mereka, bukan orang luar ya, di antara mereka. Ya. Jadi misalnya tiba-tiba
ketua timnya dari orang luar, tidak pernah bekerja selama ini. Bukan itu. Ya, itu self-directed tim. Apa nama dari bagi anggota tim ini? Jadi misalnya contoh, ketika pemimpin di ICU Medical Product mengumumkan bahwa perusahaan sedang beralih ke struktur yang sepenuhnya bersama tim, sehingga apa si financial officer ini berhenti. Berapa orang menyukai gagasan kerja tim, yang lain tidak suka. Dan banyak orang milih yang memiliki emosi positif dan negatif tentang bekerja sebagai bagian dari sebuah tim. Jadi tiga alasan utama mengapa tim menghadirkan dilema bagi orang-orang, bagi anggotanya. Pertama, we have to give up our independence. Kita harus melepaskan kemandirian kita. Jika orang menjadi bagian dari tim, kesuksesan mereka tergantung pada kesuksesan tim. Jadi tidak bukan kesuksesan pribadi lagi. Jadi kinerja mereka individu tergantung pada kinerja anggota tim lain. Jadi mereka tidak bisa lepas dari kinerja tim yang tergantung dari kinerja anggota lain. Jadi akibatnya supaya tim itu sukses ya, anggota tim harus mengorbankan kepentingan individunya. Ya. Jadi utamakan tim ya, meskipun kadang-kadang itu merugikan individu. Ya. Contohnya misalnya kalau dia di bagian produksi, kan dia itu ada ukuran standar kinerja dia. Dia harus bekerja berapa lama, berapa produksi, satu hari berapa produk harus dihasilkan. Begitu ditarik yang anggota tim, menggunakan fungsi bukan bagian produksi seperti bagian produksi lain, cuman mendesain atau merancang produk baru. Sehingga dikorbankan kinerja dari produksi. Ya. Dia sekarang kinerja bukan di individu tapi secara tim. Ya. Kalau tim sukses, dia juga sukses. Jadi diutamakanlah pekerjaan tim, bukan pekerjaan di bagian produksi lagi. Ya. Bisa saya dosen itu kan, kalau saya dosen kan harus kinerja saya itu dari nama perguruan tinggi. Misalnya mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Tidak perguruan tinggi yang utama tiga itu. Kalau saya pure dosen, saya bisa kinerja baik karena saya bisa melaksanakan mengajar, penelitian, riset, kemudian pengabdian masyarakat, dan juga fungsi pendukung lainnya. Nah, suatu saat ditarik jadi direktor, saya sibuk urusan rektor. Ya. Pekerjaan terus utama, bukan pekerjaan utama, tinggi utama, rektor utama. Atau saya ditarik di tim intra-audit. Ya udah, pekerjaan intra-audit yang utama, bukan pekerjaan yang tinggi. Ya. Karena saya berkorban untuk tim, mengorbankan kepentingan saya sebagai dosen. Walaupun saya rugi. Jadi selama saya anggota tim internal audit, mungkin pangkat saya nggak naik. Saya sibuk ngurusin tim itu. Itu pengorbanan saya. Atau di militer juga sama militer. Saya tarik tim di KPK, tim audit di KPK, sehingga fungsi utama sebagai anggota militer jadi terganggu kan. Bisa pangkatnya jadi terganggu juga. Itu pengorbanan dia. Itu dilema dengan anggota tim. Dengan anggota tim itu apakah dia mengorbankan fungsi dia selama ini, profesi selama ini, atau tetap di tim itu. Ya. Sama seperti saudara waktu kuliah, saya kuliah ya. Saya sebagai mahasiswa, target saya bagaimana bisa selesai 4 tahun. Dengan PK minimal sekian. Begitu saya jadi pengurus kemahasiswaan, ya, lama-lama saya mikir, wah saya
korban dong penting pribadi sebagai mahasiswa. Akhirnya saya keluar. Itu dipaksa suruh masuk, udah saya belum masuk, dia hanya flight seksi aja gitu, yang nggak berat. Seperti itu. Nah, yang kedua, we have to put up with free rider. Tim terkadang terdiri dari orang-orang yang memiliki etos kerja berbeda. Karena berasal dari lingkungan berbeda. Jadi kalau tim terdiri dari bagian penjualan, beda lagi etos kerja di bagian akuntansi. Beda lagi etos kerja di bagian produksi. Lagi etos kerja di bagian umum, SPM. Beda, dan etos kerja sama karakter orang beda. Karena mesin bidang itu punya karakter sendiri ya. Jadi kasih values mereka di setiap bidang itu beda-beda. Maka di perusahaan untuk menghindari jangan berkata kota-kota rotasi, rotasi. Maka jadi silo itu mikirkan bidang aja. Dia nggak butuh bidang lain, nggak mau tahu. Maka dirotasi biar dia merasakan seluruh bidang. Jadi tujuan utama perusahaan itu dia tahu yang mementingkan bidang, mementingkan lain, mementingkan perusahaan. Jadi istilah free rider itu mengacu pada anggota tim yang harus kita pasang dengan free rider. Ini mengacu pada anggota tim. Jadi apa, Mam? Mam? Ah, bilang lupa Imam. Astagfirullah, jatuh itu. Di mana itu trompetnya? Mam? Trompetnya di saku. Hah? Berarti terus ini. Ya. Itu baru Pak Cuci baru saja mah. Ya, begini apa? Jadi aja bawa kotor cuci lagi. Kemudian baru cuci itu. Nah, tim sometimes dysfunctional. Di beberapa perusahaan serius besar dengan tim, tapi ada juga banyak contoh bagaimana tim organisasi gagal secara spektakuler. Jadi bisa juga tim itu membawa sukses dengan meningkatkan kinerja perusahaan menarik, ya. Jadi tim untuk melakukan eksplorasi minyak, ya ada timnya sukses sehingga menimbulkan apa keuntungan besar bagi perusahaan itu, ya. Nah, juga tim yang gagal kerugian besar bagi perusahaan. Jadi tidak selalu tim itu sukses, ya. Ada beberapa yang sukses. Nah, di apa ada beberapa penyebab ya di gambar di 10.2 ini. Gambar 10.2. Itu di buku itu ada gambar 10.2 ya. Ini 10.2 ini. Ya. Ini 11, 10.2 ada itu pas 10. Ya. Jadi 10.2 mencontohkan 5 fungsi umum dari beragam tim. Ya. Itu ada azan dan diri sebentar. Sebentar ada azan.
Bisa teruskan ya. Nah, bagaimana memimpin tim untuk mencapai high performance, kinerja yang tinggi ya. Di tim berfungsi lancar tidak, ya begitu saja ya. Ada proses. Mereka di-create dan dibentuk oleh para pemimpin. Ya. Jadi Profesor Harvard Business School dalam melihat tim operasi misalnya, dia menemukan bahwa sikap dan tindakan pemimpin tim dan kualitas interaksi pemimpin dengan anggota tim sangat penting ya. Jadi sikap dan tindakan pemimpin tim itu kualitas interaksi sangat penting untuk efektivitas tim dan keberhasilan operasional di tim itu. Jadi seperti kerja tim yang umum dalam perawatan kesehatan, tapi koordinasi dan komunikasi yang buruk di antara kita tim telah menjadi masalah nyata. Jadi tim itu memang harus saling komunikasi. Jadi seorang kepala tim yang mengkoordinasikan semua pekerjaan tim itu, terus setiap saat memberikan arahan, berkoordinasi, dan segera menyelesaikan masalah yang timbul selama berlangsungnya pekerjaan tim. Tidak tumpuk. Ya. Jadi kalau tim kesehatan, ini kan tim dari rumah sakit ya, rumah kesehatan. Nah kalau timnya tidak terkoordinir ya, saling di antara mereka saling tidak komunikasi, ya, maka bisa menyebabkan banyak kesalahan, kalau kurang koordinasi, ya, koordinasi, maka menyebabkan kematian pasien. Jadi untuk memimpin tim manapun menuju kerja yang tinggi, ya, baik dalam perawatan kesehatan, manufaktur, dan internet atau balap naskah, pemimpin harus menggabungkan elemen-elemen berikut. Ya. Jadi pekerjaan besar tim itu bangun stadion apa? Eh, yang dibangun oleh Anies itu. Ya, itu kerjaan tim loh biasa. Jadi para pemimpin menggabungkan elemen-elemen sebagai berikut supaya bisa mencapai kinerja tinggi dari tim ini. Pertama, company propose clear, objective, and specific metric. Itu tujuan yang menarik ya, tujuan yang jelas, clear objektif ya, dan metrik spesifik. Jadi untuk berhasil anggota tim harus tahu apa yang diharapkan dari mereka. Jadi dia tahu sang anggota tim, diharapkan tim itu dari saya itu apa gitu, apa diharapkan. Itu yang bisa menjelaskan ketua tim kan, pimpinan leader dari tim itu. Sehingga mereka berkomitmen untuk mencapainya. Kadang mereka bingung atau berkerjakan karena tidak ada arahan. Gitu. Banyak sekali tim, itu bentuk tim. Tapi ketua tim itu tidak menjelaskan apa-apa. Fungsi dari masing anggota tim itu apa sebenarnya? Ya, apa? Bisa bosan lagi kesulitan keuangan. Ya. Dibentuklah tim untuk menyelesaikan masalah keuangan itu. Ya. Tim dibentuk dari bagian keuangan, dari bagian lain, dan sebagainya. Tapi begitu mereka satu tim, mereka bingung. Misalnya, saya bagian produksi, itu pekerjaan saya apa gitu. Apa yang dilakukan oleh saya, tujuannya apa. Kalau dia tahu, pasti akan segera menyelesaikan pekerjaan. Misalnya bagian ketua tim mengatakan, Anda bagian produksi harus memberikan data atau informasi mengenai berapa sih perkembangan produksi selama ini. Apa turun atau naik? Kalau turun, apa penyelesaian yang dilakukan selama ini? Kalau naik apa? Berapa lama mencapai target supaya dia normal kembali? Ya. Atau kalau seandainya
di dalam proses kontestasi itu, usaha yang nggak terpakai apa yang dilakukan, improvisasinya apa, inovasinya apa. Nah, dia sampaikan itu. Saya harus sampaikan nanti oleh tim digabung gitu, ide mereka itu. Tapi kalau mereka nggak kasih tahu apa kerjanya, ya ngambang aja. Sehingga tim itu gagal mencapai tujuan. Tim. Ya. Ini nggak bisa lepas gitu aja. Ya. Jadi untuk menjadi sukses itu maka ketua tim itu harus tahu ini tim itu dibentuk untuk apa gitu. Atau untuk apa, maka apa pekerjaan lakukan untuk mencapai tujuan itu. Ya. Nah setelah itu baru dibagi tugas masing-masing kerjaan untuk mencapai tujuan. Ini siapa ngerjain, siapa ngerjain. Ya. Nanti dimonitor pekerjaan mereka itu sampai di mana. Dan rapat dilakukan untuk mengkompilasi masing-masing pekerjaan mereka. Sehingga betul dalam suatu kerangka berpikir, maka kita sudah mencapai output dalam bentuk proposalnya apa, ya. Yang keluarnya apa, sudah ada. Ya. Kerja tim. Ya. Tapi kalau ketua tim itu sudah mengarahkan dengan jelas tugas masing-masing, anggota tim nggak bisa ngerjakan juga, berarti kan gagal. Karena kompetensi anggota timnya nggak benar. Ya. Akhirnya balik ke ketua. Ketua ngerjakan semua. Berarti bukan tim. Ya. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Tim dibentuk untuk merumuskan buku panduan misalnya. Supaya kayaknya diterarah. Ya. Buku Guardian untuk kayaknya tentu. Justru ini kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Setelah dikumpulkan, masing-masing kerja nggak jelas itu. Ada copy file dan macam-macam. Sehingga sulit digabung. Jauh banget gitu ya. Akhirnya udah saya berhentikannya mereka, saya kerjakan sendiri. Akhirnya bukan pekerjaan tim, akhirnya. Kerja sendiri gitu. Itu banyak sekali saya lakukan dulu. Sehingga itu gagal mencapai karena kompetensi anggota tidak sesuai dengan harapan tim, dengan tim. Ya, nggak sesuai. Ya. Nah, apa yang kedua lah berikutnya lah, tujuan jelas dan metrik, eksplisit metrik. Ya. Jadi sebuah tim tidak dapat berhasil jika orang anggota itu pada bingung semua. Ya. Mengapa? Tim ini untuk apa sih? Ya? Anggota bingung. Ditanya, "Oh, jadi anggota ini untuk apa ya?" Begitu ketua tim ngomong, nggak jelas juga. Ditanya, dia nggak tahu juga. Ya. Kan kacau juga. Ya. Dia nggak clear. Ya. Jadi anggota tim juga butuh metrik yang jelas sehingga mereka tahu seberapa baik kemajuan mereka dalam mencapai tujuan. Mereka kontrol. Ya. Yang kedua itu anggota tim itu pasti tampilannya beragam. Ya. Sehingga keterbang beragam itulah. Kalau tidak beragam berarti nggak perlu tim. Ya. Karena tim itu memerlukan keterampilan beragam. Misalnya sini tim pembiayaan proyek ya. Proyek itu kan bagi proyek bisnis. Ada aspek SDM, berarti orang ahli SDM. Ada aspek marketing, ahli marketing. Ada aspek teknis, ITB, IPB. Ada aspek keuangan, orang keuangan. Ya. Keuangan akuntansi. Nanti mereka digabung di satu proposal proyek. Itu. Jadi masing-masing punya peran jelas. Ya. Tapi kalau seandainya dibentuk tim untuk menyusun proposal proyek ya, itu orang akuntan semua, yang nggak jalan lah. Ya. Dia nggak ngerti kenapa bagi keuangan itu memposisikan penjualan sekian. Dia nggak tahu itu. Akuntan mana tahu. Ah, itu
untuk bisa memproduksi produk jenis A, B, C. Gimana? Cara gimana? Aspek teknis. Nggak bisa sendiri kerja. Nggak sendiri. Terus banyak orang yang beda keahlian. Atau apa riset? Riset sebabnya lintas ilmu. Ya. Itu proyek nasional. Ya. Itu kan lintas ilmu nggak bisa satu tim ahli yang kalian sama. Nggak bisa selesai pekerjaan proyek. Ya. Nah, itu salah satu kegagalan tim karena tadi itu. Dalam tim itu membutuhkan keragaman keterampilan, tapi rekrut orangnya sama aja kemampuan. Keterampilan sama, kompetisi sama. Gagal proyek ini. Ya. Lo masing-masing nggak jelas perannya. Ya. Jadi kalau tim itu membutuhkan beberapa keterampilan, maka tim ya. Maka dan masing-masing punya peran jelas, maka seolah tim itu bisa sukses mencapai kinerja tinggi, high high performance. Ya. Jadi diharapkan betul-betul ya, bagian keuangan, bagian produksi, bagian marketing harus saling memahami dan tidak melihat silo mereka sendiri. Misalnya, dia melihat, oh ini kenapa revolusi naik? Karena nanti ada kualitas dengan cost. Ya. Kalau akuntan kan lihat cost efisiensinya. Kualitas mereka nggak tahu. Kualitas tahu bagian produksi. Maksudnya itu sering berikan arahan, beri share ya, kenapa diperlukan kualitas tinggi. Sehingga dampaknya value tinggi. Sehingga bagi penjualan harus mampu jual barang yang lebih mahal. Jangan nanti bagian penjualan enak aja memotong harga jual supaya bisa bersaing dengan kompetisi. Padahal bagi produksi mati-matian itu. Untuk memproduksi barang dengan kualitas high class. Supaya bisa bersaing. High class itu saya biar produksi naik. Bagi penjualan, naik nurunkan harga. Ya bangkrut ya. Bangkrut. Ya. Dia harus saling memahami. Ya. Kita punya peran masing-masing yang jelas. Nanti apa, apa, mengkolek itu adalah ketua, ya, ketua tim, tim. Jadi peran dan harapan saya setiap anggota itu menyebabkan mereka itu lebih terarah, sehingga mereka mau kerjasama lebih baik. Saya tidak ada perselisihan antara mereka karena masing-masing tahu perannya, peran dan fungsinya. Ya. Mungkinlah saya percaya, iri nggak mungkin. Jadi kalaupun nanti sukses tim itu kerja tim, dia kerja perorangan. Ya, oh ini gara evolusi ini nggak ada. Ya. Evolusi aja. Ya. Kemudian yang ketiga lah supaya tim itu high performance, ya, maka perlu streamline team size. Ukuran tim yang dirampingkan. Jadi tim itu jangan terlalu banyak. Banyak yang kerja nanti aja nonton aja. Yang kerja satu dua orang. Jadi nggak efektif. Jadi memang tidak ada ukuran tim optimal berapa orang. Ya. Tim itu berfungsi lebih baik jika hanya memiliki anggota yang cukup untuk melakukan pekerjaan. Ya, misalnya ada analisis job description. Jadi kalau pekerjaan A, berapa orang dibutuhkan? Ahli akuntansi berapa orang? Ahli marketing berapa orang? Ada itunya, ada ketentuannya, ada cara untuk kerjaan A itu nggak mesti harus kerjakan
Kalau kuntan satu kuntan cukup. Yang mesti bisa satu orang aja. Di masing-masing bagian itu akan diberikan porsi tenaga kerja ada sedikit dan lebih banyak, tergantung kerjaannya terkait dengan tim itu. Jadi hasil riset di Amerika mengatakan, ya, dia mereka mengatakan sebagian besar 80% karena itu setuju tim itu jangan terlalu banyak anggotanya. Ya. Tim kecil tapi lebih produktif ya. Jarang tim itu yang besar ya, anggotanya. Ya. Biasanya anggota tim itu lah ahli yang pengalaman bidang kerja masing-masing. Ya. Yang keempat adalah listen authority for how to achieve goal. Lalu otoritas keputusan atas bagaimana capai tujuan. Jadi tim itu diberikan kewenangan untuk memutuskan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Misalnya contoh direksi bentuk tim. Kewenangan tim itulah bagaimana cara mereka capai tujuan itu kewenangan mereka. Ya. Jadi tetap harus dipantau terus direksi. Pemimpin baik itu berbagi kekuasaan, informasi, tanggung jawab dan bekerja untuk membangun konsensus daripada mengeluarkan perintah. Jadi di tim itu nggak ada perintah. Ya, karena masing-masing mereka sama anggota tim, cuman ada tunjuk koordinator, jadi pimpin tim. Tapi mereka secara semua. Yang anggota tim bekerja tinggi menentukan bersama bagaimana mereka akan bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan tim. Jadi tim itu sama keluarga tim itu lah saling bekerjasama dan tujuan yang sama gitu. Dan posisi mereka itu sebagai partner, bukan sebagai atasan bawahan gitu. Ya, itu tim. Kadang-kadang di birokrasi, karena terbiasa atas bawahan, mereka anggota tim, tapi merasa sama ketua tim itu seperti atasan mereka. Enggak. Ya. Karena namanya tim. Ya. Nggak ada atas bawah. Antara mereka itu saling bertanggung jawab, saling berinteraksi, sharing, dan sebagainya. Dan peran mereka masing-masing jelas. Dan ketua tim itu mereka juga angkat. Ya. Kalau tunjuk di atas sudah angkat. Ya, risiko tunjuk di atas itu kalau yang tunjuk itulah tidak menguasai pekerjaan setiap anggota tim, tapi repot. Dan dia tidak mengerti apa peran masing-masing anggota tim. Celaka 13 ini. Jadi mereka tuh apa mereka membangun konsensus daripada mengeluarkan perintah. Konsensus yang harus tadi anggota tim. Jadi anggota tim yang bekerja tinggi menentukan bersama bagaimana mereka bekerja kooperatif. Jadi tujuan, mencapai tujuan, terutama tujuan tim. Yang kelima lah
kunci sukses tim juga mencapai high performance itu saling support dan coaching, saling mendukung dan saling berbagi ilmu dalam bentuk coaching. Jadi meskipun anggota tim berfokus pada spesifikasi masing-masing, tapi riset menunjukkan bahwa keterampilan kepemimpinan, jadi pemimpin tim itu lebih terampil pada anggotanya, lebih banyak pengalaman pada anggotanya, sehingga dia memiliki hubungan positif yang sangat penting untuk menciptakan tim bekerja tinggi. Dia bisa mengarahkan tim, bisa memberikan coaching pada anggota tim. Ya. Misal tim untuk membuat prototipe pesawat terbang, ketua tim itu ahli pesawat terbang, senior. Anggotanya lah para junior, tapi ahli secara teknis. Sehingga dia bisa mengarahkan pada anggota tim. Orang ragu bisa bertanya ke dia. Dia bisa pasang lebih luas. Ya. Sama kayak CEO lah. CEO itu kan semua bidang dia kuasai. Ya. Dia bisa mengarahkan. Paling tidak kerangka konseptualnya dia tahu. Ya. Kerangka berpikir untuk suatu tugas itu dia tahu. Dia ada pelatihan berkala meninggalkan keterampilan seperti komunikasi, membangun hubungan, membangun positif, menyelesaikan konflik dapat dampak signifikan pada kolaborasi dan kerja tim. Di kelima elemen itu salah satu pedoman terpenting bagi pemimpin tim agar tim mengarah pada kinerja tinggi. Ini bagaimana tim bisa kinerja tinggi? Kuasa 5 elemen ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Itu penting elemen ini. Salah satu aja tidak terpenuhi ya nggak bisa tim-tim mencapai high performance. Misalnya tidak support atau streamline tim size nih. Tim size berarti ada otoritas bagi ketua tim untuk capai tujuan. Terlalu diatur ya, cuma juga. Ya. Nah, bagaimana proses tim? Proses tim mengacu pada dinamika yang berubah di waktu ke waktu dapat dipengaruhi oleh pemimpin. Jadi tahap ini dibahas tentang tahap perkembangan keterpaduan norma. Perkembangan terpadu norma. Jadi jenis proses tim yang keempat, konflik akan dibahas di bab ini nanti. Nah, bagaimana tim itu berkembang ya? Nah, penting bagi para pemimpin untuk memahami bahwa tim berkembang dari waktu ke waktu. Ada perubahan terus. Itu menunjukkan bahwa tim berkembang melalui beberapa tahap. Ya. Tahap ini step 5 step of team development. Ada 5 langkah dalam pengembangan sistem, dalam pengembangan tim. Ya. Pertama forming, kedua storming, ketiga norming, keempat performing, 5 adjourning. Ya. Ini pengembangan. Forming itu, pada pengembangan forming itu masalah orientasi, breaking the ice, orientasi. Dengan pada pengembangan state storming itu konflik dan disagreement. Di storming itu masalah konflik, ada pertentangan, karena masih baru ini. Ya. Kemudian state ketiga norming itu mulai meletakkan establishment of order and cohesion. Kalau masalah performing, state performing itu terkait dengan cooperation. Sudah mulai nih, sudah mulai software, anggota tim sudah mulai sepaham ya. Yang tidak ada lagi konflik terjadi dan mereka sudah ngerti tujuan tim itu apa. Sehingga mereka mencapai problem solving. Lepas tahap terakhir itulah adjourning lah, task completion, tugas selesai. Tugas selesai, timnya bubar. Atau masuk pekerjaan berikutnya. Tim itu juga dimulai pada pekerjaan berikutnya.
seperti di auditor. Jadi tetap silakan masing-masing penjelasan. Yang pertama, mungkin masuk orientasi dan perkenalan, orientasi perkenalan ya. Jadi saya perkenalan, mungkin nanti mungkin mereka, oh Anda siapa, bekerja berapa lama di perusahaan ini, kemudian apa bidangnya, latar belakang ilmunya apa, itu orientasi, saling mengenal dan pengalaman dari mana saja gitu. Ya, kemudian disampaikan juga sudah juga hal sama dikenalkan juga, saling mengenalkan diri, brainstorming, namanya brainstorming. Ya, nanti baru brainstorming, sorry, setelah orientasi pengenalan baru brainstorming. Nah, brainstorming itu nanti selama storming kepribadian apa, kepribadian individu muncul lebih jelas brainstorming. Kalau lebih asertif dalam memperjelas peran mereka. Tapi ini tandai dengan konflik dan ketidaksepakatan. Jadi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama. Gitu. Jadi masalah polisi mungkin ada setuju dan nggak setuju ya. Nanti disatukan pendapat mereka ya, dicari jalan keluar ya. Sehingga mereka mempunyai visi misi yang sama untuk capai tujuan itu. Apa peran pemimpin selama brainstorming, brainstorming adalah itu mendorong partisipasi setiap anggota tim dan membantu orang menemukan visi dan nilai bersama mereka. Jadi anggota perlu melibatkan ide, menunjukkan konflik, tidak setuju atau satu sama lain atau bagaimana dan mengatasi ketidakpastian dan persepsi yang bertentangan dengan istilah tujuan. Jadi pada akhirnya mereka tujuan mereka kompak ya. Satu saudara tujuan dan itu kompakan untuk capai tujuan bersama dari tim. Ya. Yang step ketiga itu norming. Ada norming state. Jadi konflik telah diselesaikan oleh kesatuan tim dan harmoni muncul. Begitu konflik selesai, mereka saling memahami, saling memaafkan, atau saling mengenal, maka muncul konsensus bersama anggota tim itu, ya, untuk bersama-sama untuk siapa anggota pemimpin tim, ya. Masing-masing tim itu apa peran dan tugasnya. Itu yang menjelaskan adalah ketua tim yang baru. Ya. Setelah kalau ada anggota, maka tim baru bisa mengarahkan itu, mengarahkan peran masing-masing anggota. Anggota tim datang untuk memahami dan menerima satu sama lain. Perbedaan diselesaikan, dan anggota mengembangkan rasa kekompakan. Tahap ini bisa berdurasi pendek. Jadi tahap norming state itu nggak lama gitu. Mungkin sehari 2 hari. Ya. Asal ketua tim siap dengan pengarahan, dengan apa, memberitahu tugas masing-masing anggota tim. Itu norming ya. Nah, step ketiga ya. Tiga itu keempat norming. Apa, streaming, storming, norming ya. Tiga nomor. Performance selama performance stage. Nah, ini setelah mereka apa selesaikan, mereka kompak untuk mencapai tujuan di tim, sehingga dapat kinerja selama performance stage. Jadi peran utama adalah pada pencapaian tujuan tim. Anggota tim berkomitmen untuk misi tim dan mereka bersikeras untuk melaksanakan semua masing-masing sesuai dengan perannya, sehingga mereka sering berinteraksi, mengkoordinasi tindakan mereka dan menangani perbedaan pendapat dengan cara matang produktif. Performing itu. Jadi karena mereka udah norming, kalau sering memahami,
setelah topik selesai, ya, mereka memahami, dan baru stepnya adalah bagaimana meng-create performance. Nah, itu tujuan tim. Jadi anggota tim menghadapi dan menyelesaikan masalah demi kepentingan penyelesaian tugas. Jadi pada tahap ini pemimpin tim terus konsentrasi memfasilitasi kerja tugas tim dan bantu tim mengatur sendiri tujuan. Jadi yang terakhir lah dari pengembangan tim itu, atau tim development, itu ada adjourning the learning stage. Itu terjadi di komite dan tim yang memiliki tugas terbatas untuk melakukan dibubarkan sesudahnya. Di selama tahap ini penekanannya adalah pada persiapan untuk bubar. Nanti, lama punya tim saya. Masa lama deh. Ini udah langsung mencapai. Jadi kerja tugas tidak lagi jadi prioritas pertama dan para pemimpin, sehingga fokus pada kebutuhan sosial yang mengusung anggota tim. Kurang mungkin merasakan pembubaran tim dengan ritual atau ini tahap akhir di mana pekerjaan sudah selesai dan mereka berusaha untuk akan relax ya, untuk membubarkan tim. Jadi memberikan sertifikat penghargaan ya, untuk anggota tim, ya. Baru pembubaran tim. Dan yang kedua tim cohesiveness. Jadi kan yang pertama kan bagaimana mencapai kinerja tim yang tinggi. Kemudian tim cohesiveness. Juga terpaduan tim dimiskan sebagai mana anggota tertarik pada tim dan termotivasi untuk tetap berada di dalamnya. Ya. Dia merasa nyaman, ya. Merasa satu tujuan dengan anggota lain, dan mereka merasa satu visi, dan mereka saling berbagi, interaksi, ya, dan saling belajar antara mereka. Sehingga masing anggota itu udah nyaman dan nggak mau keluar dari tim. Ya. Tapi anggota tim merasa tidak cocok lah, ya. Tidak mengerti apa tujuan tim ini, tidak mengerti perannya apa di tim itu. Pasti kan nggak nyaman. Nah, dia pasti keluar dari tim ini. Saya ditunjuk aja. Sampai sekarang nggak ngerti apa tugas di tim ini. Misalnya. Ya, peran saya apa? Dan apa yang dimaui tim terhadap saya. Tim itu mau apa? Buat kerjaan saya. Dia nggak ngerti. Ya. Dan parah lagi, anggota bawah ini tidak tahu pekerjaan masing-masing anggota tim lain dan interaksi kaitan dengan pekerjaan dia apa yang dicapai, nggak tahu juga. Ya, itu satu kegagalan tim. Dari 5 syarat itu ada berapa yang nggak dipenuhi. Ya. Jadi kalau sudah lihat berapa banyak tim itu gagal mencapai tujuan, kan tadi itu ada kemungkinan 1/5 itu salah satu nggak dipenuhi. Gitu. Secara umum mereka itu tidak mengerti apa kewajiban mereka di tim. Dan mereka tidak tahu apa diharapkan tim terhadap dirinya. Mereka nggak ngerti. Kalau ngerti bisa kerjakan. Saya bingung Pak, saya nggak ngerti. Jadi saya bekerja apa? Saya aja nggak tahu diarahkan mengerjakan apa, tujuan saya apa, nggak jelas. Itu tergantung pada ketua tim. Ketua tim itu kalau ngerti gitu penyakit. Katanya Pak, ini kita apa tugas kita Pak? Nah, ketua tim bilang, jangan kamu, saya juga nggak ngerti ya. Kan kacau. Itu tata kegagalan tim di awal. Kalau ketua bingung, apalagi anggota tim ya. Saya sering mengalami itu tim yang gagal-gagal itu banyak banget. Banyak tim yang gagal pada nggak gagalnya. Ada 10 tim saya masuk. Mungkin yang gagal itu 8 tim, hanya 2 tim yang sukses.
Misalnya sebuah kegiatan berbeda, mungkin 1-2 tim yang sukses mencapai itu. Ya. Jadi cohesiveness itu satu kesatuan, yang terpisahkan. Bagaimana penentu cohesiveness? Ya. Jadi penentu keterpaduan tim itu ya pemimpinnya. Ya. Pertama adalah interaksi tim, itu penting. Ada nggak tim itu berinteraksi? Banyak sekali tuh tim itu masih anggota nggak pernah ngomong kata lain. Ya. Jangan kan ketua sama anggota jangan ngomong. Kalau ngomong cerita lain, baru boleh kerjaan tim. Karena masing-masing mereka nggak ngerti apa mau kerja. Jadi interaksi tim itu beralih ke hal di luar kontekstual dari tujuan tim itu. Nah, kita traveling lah, kita mengenai anak lah, kita mengenai macam-macam ni, nggak ada hubungan dengan kerja tu. Jadi perlu ada interaksi tim sehingga masing anggota tim merasa bagian dari tim. Jadi mereka harus komitmen bersama, tidak individu. Ya. Yang kedua, ya, penentu cohesiveness itu kesatuan. Jadi anggota tim itu satu kesatuan. Itulah konsep tujuan bersama. Nah, ini dia. Ya. Ketika anggota tim menyetujui tujuan dan arah, mereka harus lebih kohesif. Ya. Kalau tujuan sama berarti kan harus kerja sama itu kamu kerja sendiri ya. Jadi tim yang paling kohesif itu adalah mereka yang merasa terlibat dalam sesuatu yang sangat relevan dan penting. Semua terlibat. Ya. Ada anggota yang kerja sendiri. Ya. Yang tiga adalah ketertarikan pribadi kepada tim. Ya. Jadi masing anggota tertarik pada tim berbentuk itu. Dan antusias. Dan mereka memiliki sikap yang sama, niat sama. Jadi anggota tim orang-orang yang satu visi, satu tujuan. Dengan mereka menikmati kebersamaan itu. Kalau mereka nggak setujuan lagi, sevisi lagi, sudah berbeda arahnya, kalau tidak mengerti, itu gimana menikmati kebersamaan dalam tim itu. Kalau mereka aja nggak ngerti, jadi nggak nyaman. Ya. Jadi tiga ilmunya bisa berbeda, keterampilan masing-masing bisa berbeda. Tapi ada satu tujuan yang mereka mencapai. Ya. Bagaimana bagaimana cabang itu tetap proporsional dengan keuntungan tetap. Dan bagaimana satu elemen unit produksi dari pabrik itu perusahaan tetap jalan setelah diselesaikan masalah oleh tim. Ya. Bagaimana kalau tidak di PHK? Itu ada tim juga. Ya. Tim itu mau dibentuk untuk menginvestigasi, melakukan penelitian, observasi apakah perlu PHK atau tidak. Itu tim ya. Itu saja ending paling bagus tidak perlu PHK kan. Ending nggak paling bagus harus PHK itu nggak bagus ini. Bikin anggota tim sedih. Tapi harus mana kalau tulis PHK nggak bisa lagi. Jalan keluar. Ya. Jadi memang harus pakai tim. Perusahaan-perusahaan yang nggak mampu untuk tim untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai untuk mengatasi masalah yang ada, biasanya cenderung melihat konsultan. Jadi nggak mampu. Nanti konsultan itu untuk tim, bukan perusahaan. Konsultan itu kan enak aja. Nah, tim itu dari karyawan juga, orang luar sama karyawan. Jadi konsultan itu mempunyai apa tim leadership tim ya. Dia bisa mengatur semua. Ya. Perusahaan itu kerjanya berdasarkan tim, nggak bisa sendiri. Oh. Juga kedekatan pribadi kepada tim ini ketiga. Ini penting bersamaan. Juga pertama interaksi, itu konsep tujuan bersama mereka memiliki setiap anggota tim. Yang ketiga adalah mereka tertarik secara pribadi terhadap tim yang ada, sehingga mereka menikmati kebersamaan di tim.
Nah, ini penentu tim cohesiveness. Mereka merasa satu kesatuan. Ini basic ya, basic bagaimana tim itu sukses. Harus ada tim yang cohesiveness. Ya. Ada dua faktor dalam konteks tim bisa mempengaruhi keterpaduan dan kesatuan di kelompok tim cohesiveness. Pertama adalah ini yang faktor penghambat ya, menghambat keterpaduan. Pertama adalah ada persaingan dengan tim lain. Sorry, ada dua faktor dalam konteks itu juga mempengaruhi keterpaduan kelompok. Kita boleh kesatuan dan kekompakan tim. Pertama, adanya persaingan dengan tim lain sehingga mereka jadi bersatu untuk bisa mengalahkan tim lain. Itu dia salah satu faktor lain di mana untuk mencapai apa mencapai cohesiveness, mencapai tujuan akhir, mereka menganggap bersama menganggap ada tim lain saingan mereka sehingga boleh bersatu. Kedua, keberhasilan tim dan evaluasi tim yang disukai oleh pihak luar menambah kekompakan karena anggota merasa senang. Ya. Apa konsekuensi dari cohesiveness? Konsekuensi dari kekompakan, keterpaduan, kesatuan. Itu hasil dari keterpaduan tim dapat dibagi dua kategori. Konsekuensi karena dia kompak. Pertama, moral dan kinerja. Dua kategori moral dan kinerja. Secara aturan umum, moral itu lebih tinggi dalam tim yang kohesif karena perikatan komunikasi antara anggota. Iklim tim yang bersahabat, pemeliharaan anggota karena pemilihan terhadap tim, loyalitas, dan partisipasi anggota dalam keputusan aktivitas lain. Nah, sehubungan dengan kinerja, studi menunjukkan bahwa tim di mana anggota berbagi perasaan kuat dan keterhubungan umumnya berinteraksi positif, cenderung tampil lebih baik kinerja tim. Ya. Ini nggak mungkin lah kinerja tim tinggi kalau anggota nggak kompak. Ya. Dengan demikian, ramah lingkungan tim yang positif memberikan kontribusi untuk aktivitas serta proses kegiatan. Tim kohesif terkadang dapat melepaskan energi aktivitas karyawan di jumlah besar. Jadi di hasil riset, produktivitas tim itu kan naik 10% apabila leadership di tim itu menyerahkan lebih banyak interaksi waktu tatap muka dengan anggota lain. Ini luar biasa ini. Dan memang ya tim itu kalau jarang berinteraksi tatap muka, pasti turun kinerjanya. Nggak lama nggak tercapai. Kalau mereka rapat, ya itu maka lebih efektif. Jadi tim itu koordinasi bentuk meeting, pertemuan, ya, diskusi. Kalau nggak ada itu nggak mungkin itu berjalan dengan baik. Namun demikian keterpaduan juga dapat menunjukkan kinerja. Ya. Ada beberapa kasus ya. Nah, apa itu ya kinerja? Itu dengan ada kekompakan itu di antara anggotanya, mereka bisa menekan pendapat bertentangan dengan mereka. Meskipun pendapat itu bisa bangun tim lebih baik. Mereka serang gitu ya. Mereka keroyok dengan berbagai argumen. Lalu tim NOM. Tim NOM adalah standar pelaku formal yang diberikan oleh anggota tim yang memadu pelaku mereka. NOM beragam karena menyediakan
kerangka acuan untuk apa yang diharapkan dan dapat diterima. Ya. Itu norma tim harus dipahami oleh anggota tim. Nah, ini norma tim norms ya. Ada dua cara pengembangan tim norms di tim itu. Ini norma itu norma tim berkembang itu norma mulai berkembang dalam interaksi pertama dan dalam anggota tim baru. Jadi primasi adalah pertama itu perilaku, ya, explicit leader statement, pernyataan statement. Jadi lihat norma tim ya. Jadi tim leader, pimpin tim harus berhati-hati dalam bentuk norma yang akan membantu tim tidak efektif. Secara yang pula, di mana pimpin mempengaruhi norma dengan membuat pernyataan eksplisit tentang yang pelaku tim diinginkan. Ya, misalnya anggota tim selama ini rapatnya telat, ya. Setengah jam baru mulai rapat. Nah, saya pimpin menyampaikan apa yang dimaui. Itu jadi norma tim yang berlaku. Ya, statement dari apa berkomitmen bersama untuk mencapai itu. Jadi norma tim. Nah, apa kontribusi yang harus dibuat oleh tim member? Jadi tim itu ini hasil penelitian. Kita mengidentifikasikan sejumlah kompetensi kunci yang diperlukan untuk membentuk tim yang efektif. Ya, esensial tim kompetensi tim itu sudah esensial lah. Ini. Ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota tim. Pertama, penetapan sasaran dan manajemen kinerja. Yang anggota tim itu harus memiliki kemampuan untuk menetapkan dan melaksanakan tujuan tim yang spesifik dan menantang, serta cara untuk memantau dan mengevaluasi kinerja tim. Perencanaan dan koordinasi. So, sudah. Nanti. Ya kan ini buat kerja bukan kondangan. Ya betul. Kamu kerja dulu kan. Dan itu. Terus satu dikasih mam. Jadi kalau dikasih nomor kan. Kalau dikasih bisa nomor satu. Kalau dikasih. Satu nggak dikasih. Oh itu. Oh itu sepatu itu pergi-pergi nih. Pergi kerja apalah. Oh. Pak, maaf kita jamnya sudah lewat. Udah lewat jam berapa? Oh ini hampir Harusnya selesai. 20.10. Ah, ini hampir selesai nih ya.
Baik, Ini, Pak. ini sudah baca aja ya. Jadi intinya ini ilmu penting bagaimana sudah membentuk tim yang punya kinerja tinggi. Ya, baik leadernya, anggotanya, apa sudah punya anggota, sasaran tim itu bisa mencapai kinerja baik seperti apa, elemen memiliki apa, gitu. Apa peran anggota tim dan sebagainya. Selama ini tim itu gagal karena ketidaktahuan mereka dalam mengkoordinir tim. Ya. Jadi berantakan semua. Nah, jadi kalau sudah nanti apa eh, membentuk tim ya, jadi anggota tim baca baca teori ini untuk guidance buat saudara. Oke. Itu aja saya sampaikan malam ini ya. Ini leading bagaimana kalau mimpin tim virtual ya, dan juga di sini jarang tak muka nggak pernah gitu. Ini ada juga bagaimana membentuk tim ya. Nah, apa tantangannya itu dalam virtual team itu seperti apa ya. Nah, bagaimana kalau teori konflik tim yang handle-nya gimana ya. Konflik bisa aja terjadi bersama anggota tim ya, atau tim virtual ya. Virtual itu mungkin terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman yang besar karena mereka nggak tatap muka ya, nggak meetingnya nggak langsung online gitu. Jadi beberapa konflik terjadi, dua tipe konflik, task konflik sama resolusi konflik. Pertama atas konflik kita sepakatan mencapai tujuan, tugas yang harus dilakukan. Nah, ini masing-masing apa menolak peran masing-masing. Tapi tugas lakukan mereka berdebat apa tugas lakukan mereka berdebat. Nggak ada titik temunya. Kalau sisi konflik ketidakcocokan pribadi ya itu yang bahaya. Ini tipe relasi konflik yang terjadi dalam tim sehingga menyebabkan tim gagal mencapai tujuan. Ya. Nah, ada konflik ringan bisa manfaat bagi tim ya. Jadi ada tim membentuk mencegah pemikiran kelompok. Jadi ada konflik yang tidak berat. Kalau tadi dua itu berat. Nah, bagaimana keseimbangan konflik dan cooperation bekerjasama itu? Ini keseimbangan ini. Ini penyebab konflik ya. Konflik itu dua faktor ya. Penyebab utama karena persaingan memperebutkan sumber daya, uang, informasi, itu perlengkapan. Ya. Kurang pernah tanggung jawab yang jelas juga dapat menyebabkan konflik ya. Nah, ini gaya mengendalikan konflik ini ya. Itu dominating, collaborating, avoiding, kemudian accommodating ya. Accommodating. Ini ada di metrik di tabel 7 ya. Nah, ini penjelasannya. Berapa cara untuk menghadapi konflik ya. Sudah ada di sini semua. Negosiasi ya. Ya. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi sangat penting, manfaat sekali apa tim leading itu ya. Leading tim ya. Ya. Dan saya seperti ini sudah komprehensif basic ilmu untuk sudah membentuk tim, kerja tim, yang member dan ketua tim bisa sudah berdomain dalam bekerja ini. Tapi bukan sekarang ya. Ini ilmu ini akan sudah pakai pada saat sudah jadi pemimpin di perusahaan. Jadi jadi pemimpin, jadi direksi, ya, itu penting. Tapi kalau sekarang sudah belum butuh itu. Butuh nanti. Sekarang hanya untuk kita tahu ilmunya. Kapan dipakai nanti? Sekarang udah dipakai. Paling pakainya walaupun dipakai tapi sedikit karena sudah pegang peran sebagai pemimpin. Ya. Walaupun saya jelaskan itu semua, belum tentu pemimpin dengar. Karena anak muda eh, dianggap oleh senior kata-kata diragukan. Itu. Karena belum pengalaman. Tapi nanti kalau sudah pengalaman, ilmu ini penting sekali. Itu sudah Pak saya sampaikan.
Semoga saudara mendapat manfaat dari kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ketemu tahun depan. Selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Makasih ya, Pak. Salam Pak, makasih. Sama. Buka video dong, buka video. Aduh.